Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Furkon dan juga teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, perkenalkan nama saya Adnan Rafli Sanjani dengan NPM 2020 4350749 dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang algoritma dan arsitektur Hopfield Dijkstraat kelompok Unsupervised Learning. Baik, langsung saja ya. Pertama, pendahuluan. Jaringan Hopfield-Dijkstraat merupakan jaringan saraf neuron yang terhubung penuh atau fully connected, yaitu bahwa setiap unit terhubung dengan setiap unit lainnya. Jaringan ini memiliki bobot yang simetris. Lalu yang kedua, ciri yang kedua pada jaringan Hopfield, setiap unit tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, secara matematik, hal ini memenuhi WIJ sama dengan WJI atau weight ya, weight beban. Untuk I tidak sama dengan J dan WIJ sama dengan 0 untuk I sama dengan J. Lalu yang keempat, fungsi aktivasi yang digunakan dalam jaringan Hopfield adalah fungsi energi Lyapunov, yaitu sebuah fungsi yang terbatas dan menurun untuk mendapatkan kestabilan pada aktivasinya. Oke, apa itu jaringan Hopfield-Dijkstraat? Jaringan Hopfield-Dijkstraat adalah salah satu jenis recurrent neural network atau disingkat RNN yang dirancang oleh John Hopfield pada awal tahun 1980-an. Jaringan ini memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengenali pola atau materi atau memori. Lanjut ke arsitektur jaringan Hopfield-Dijkstraat memiliki dua, sama untuk dari struktur jaringan terdiri dari neuron-neuron yang saling terhubung penuh full connected kecuali tidak ada koneksi dari neuron ke dirinya sendiri atau no self loop. Lalu yang kedua, koneksi bersifat simetris. Artinya bobot dari neuron I ke J sama dengan dari J ke I. WJ atau weight beban sama dengan WJI. Lalu yang ketiga, setiap neuron memiliki dua status Dijkstraat. Biasanya plus satu disebut aktif atau min satu disebut tidak aktif. Lalu yang kedua ada representasi memori. Jaringan digunakan untuk menyimpan pola-pola biner. Biasanya gambar atau data dalam bentuk vektor. Lalu yang kedua, memori tersimpan dalam bobot antar neuron. Oke, lanjut. Untuk arsitektur jaringan Hopfield-Dijkstraat, yang pertama ada tipe jaringan RNN. Semua neuron saling terhubung dan bisa saling mempengaruhi. Ini berarti tidak ada lapisan tersembunyi, hanya satu lapisan neuron yang saling terhubung. Lalu yang kedua, komponen utama. Nah, komponen utama ini ada neuron. Jadi masing-masing neuron hanya memiliki dua status. Bisa kita lihat. Jadi neuron bisa diperbarui secara sinkron, semua sekaligus atau asinkron, satu persatu. Ya. Nah, lanjut lagi. Lanjut ke lapisan tunggal. Ini adalah tidak ada lapisan tersembunyi. Semua neuron berada pada satu lapisan dan saling terhubung. Lalu yang ketiga ada eh, apa sih namanya koneksi antar neuron. Setiap neuron terhubung dengan semua neuron lain, sehingga jika terdapat n neuron maka ada n dalam kurung n dikurang satu tutup kurung dibagi dua. Nah, koneksi yang perlu disimpan karena simetris dan tidak menghitung safe loop. Lanjut, yang keempat ada fungsi energi. Oke, fungsi energi jaringan Hopfield memiliki fungsi energi yang menurun setiap kali neuron diperbarui.
Lanjut. Nah, ini untuk contoh sederhana gambar arsitektur bisa kita lihat ya. Jadi setiap lingkaran adalah neuron. Ini neuron, ini neuron, ini neuron, dan neuron, neuron. Dan garis-garis, ini garis-garis adalah koneksi timbal balik. Nih, timbal balik, koneksi timbal balik antara mereka. Antara mereka tuh antara, sorry, antara neuron ya. Jadi kesimpulannya, kesimpulan arsitektur, full connected. Jadi semua neuron saling terhubung. Symmetric weight, ya, bobot WIJ sama dengan WJI, titik no self loop to single layer network. Semua neuron dalam satu lapisan. Energi minimum sebagai tujuan konvergensi. Oke, ini ada contoh soal. Kita punya dua pola. P, kita punya dua pola ya. P sama dengan 2. Masing-masing panjang 3N. Itu matriks bobot total dari gabungan kedua pola. Ini pola satu dan pola 2. Oke, nah jumlahkan. Nanti setelah eh, pola satu dan pola 2 sudah disederhanakan, lalu setelah itu jumlahkan dan nolkan diagonal. Yang seperti ini untuk alur-alurnya. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 7. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.